Hai halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini ditemani dengan saya, Miku Esti. Nah kalau kita sekarang ini sedang ada di dalam kemeriahan perang gagasan, adu argumen terkait dengan visi pimpinan atau pemimpin masa depan. Nah kalau kita bicara dalam lingkup itu, maka TVRI Maluku ini tidak mau kalah. Kita harusnya juga ikut berpartisipasi memeriahkan pesta demokrasi yang akan datang di Februari 2024 mendatang. Karena itu podcast Ruang Miku hadir dengan edisi spesial pemilu dalam segmen Maluku Cerdas Memilih. Baik pemirsa TVRI Maluku, saat-saat ini dalam diskursus politik di Indonesia biasanya kebanyakan orang-orang bicara soal potensi pemilih pemula atau juga pemilih muda yang katanya punya presentasi yang besar. Tapi ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang juga punya potensi bisa menggait, bisa digait oleh para kandidat calon yang berkontestasi di pemilu untuk mendapatkan suara, mendongkrak mereka untuk mendapatkan kursi di baik di legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga sampai di pusat nasional. Nah, kalau kita bicara soal kelompok-kelompok tersebut, kelompok perempuan juga menjadi kelompok yang potensial. Hari ini saya menghadirkan teman ngobrol yang kayaknya memang sangat pas kalau bicara terkait dengan peran perempuan dalam pemilu atau dalam percaturan politik di tanah air, yaitu langsung saja dengan Ibu Olivia Salampesila Tukonsina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Esti. Apa kabar? Alhamdulillah Mungkin sehat. disapa dulu pemirsa TVRI Malukunya. Halo pemirsa TVRI Maluku, senang sekali bisa bersama di acara yang luar biasa ini. Baik, Bu Ovi saya manggilnya ya. Lebih akrabnya dipanggil Bu Ovi. Bu Ovi, saya izin untuk membacakan sedikit profil Ibu supaya kita flashback dulu nih, karena Ibu belakangan lebih banyak beraktivitas tuh di pusat. Nah, kayaknya saya harus refresh dulu pemirsa TVRI Maluku recall ulang tentang bagaimana sih sepak terjangnya Ibu Ovi. Ibu Olivia Hadijah Salampesila Tukonsina adalah wakil wali kota perempuan pertama di Ambon, Maluku periode 2006-2011. Pelopor partisipasi aktif perempuan Maluku di Musrembang dari tingkat desa hingga provinsi. Tahun 2019 sempat dianugerahi Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI. Tahun 2010 juga mendapatkan rekor muri untuk kunjungan ke rumah warga, Ibu. Terbanyak ada 5.000 rumah Ambon yang Ibu kunjungi, itu dalam Ambon bebas narkoba ya, kegiatan Ambon bebas narkoba. Nah, pada saat konflik Ambon yang luar biasa berdampak pada semua masyarakat saat itu, beliau juga aktif sebagai duta perdamaian yang Ambassador for Peace mewakili komunitas Muslim di Canberra, Australia. Ini kalau saya sebut maka akan panjang serentetan lah peran Bu Ovi. Sudah kita kita yakin bahwa Ibu memang selama ini aktif dengan concern Ibu sendiri, baik di politik juga di pemerintahan. Ibu sebagai pernah menjabat, sampai saat ini Ibu dipercaya sebagai komisioner di Komnas Perempuan. Ibu, sedikit dari Ibu tentang kesan Ibu perjalanan karir seperti itu sampai ada di titik seperti ini. Ya, makasih Esti. Senang sekali saya sekarang sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa kita singkat Komnas Perempuan. Perjalanan sampai pada titik Komnas Perempuan ini sebenarnya bagian dari rasa ingin terus berkembang dalam diri saya yang memacu saya, ayo aktivitas apa yang bisa saya lakukan setelah saya berproses di politik yang kemudian tidak pada kepala daerah. Tetapi selesai berproses di kepala daerah, saya tetap aktif di partai politik, sempat di Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta, pengurus DPP. Tetapi kemudian ada tantangan baru yang saya lihat tentang
pemajuan hak asasi perempuan Indonesia. Itu yang kemudian memanggil saya karena memang dari dulu saya concern untuk bagaimana kualitas perempuan itu dia menjadi lebih baik, kehadirannya itu diakui. Pas ada proses untuk seleksi Komnas Perempuan, saya terlibat di situ dan alhamdulillah puji syukur bisa diterima gitu. Jadi dari sekian ratus pendaftar, saat itu kurang lebih sekitar 300 ya, sampai kemudian berproses memilih 15. Dan saya ada di antaranya itu punya sukacita tersendiri, artinya ada ruang untuk belajar lebih lagi bagaimana memajukan perempuan. Itu tidak hanya dari sisi politik yang selama ini saya lakoni, tapi saya juga perlu mengenal lebih jauh bagaimana pemenuhan hak-hak asasi manusia karena saya ada di lembaga HAM, ya, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Baik, Bu Ovi, Ibu pernah mengawali karir di politik, kemudian sekarang aktif di Komnas. Ada seabrak aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana Ibu melihat potensi perempuan, ya, khususnya di Maluku nih, karena kita bicara di Maluku, TVRI Maluku, sekarang kita bicara Maluku. Bagaimana posisi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik? Ya, sebenarnya kalau lihat kehadiran perempuan Maluku di kancah politik itu cukup baik ya. Sebenarnya pengakuan perempuan karena pernah pada periode pemilu 2014-2019 pada afirmasi angka 30% itu pernah dicapai anggota DPRD Provinsi Maluku. Itu 31% malah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Maluku saat itu. Tetapi kemudian sekarang kan turun ya. Nah, dia tidak diikuti yang lain. Itu yang disayangkan. Jadi ini kita baru boleh dibilang sangat dinamis. Ada kepala daerah perempuan sekarang kita punya ya. Jadi setelah saya dan juga ada Ibu Siti Suruwaki waktu itu ya, Uruwaki. Itu kan di SBT. Nah, setelah itu sekarang sudah ada Ibu Solisa di Buru Selatan gitu. Artinya bahwa kesadaran politik perempuannya sendiri maupun masyarakat Maluku dalam tanda kutip baik menurut saya. Karena sudah ada perempuan baik di ranah eksekutif maupun di legislatif. Hanya memang kalau lihat sekarang kenapa tidak bisa sama, tidak bisa seperti di 2014. Ini kita mesti cross check balik lagi nih gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran perempuan di politik khususnya itu belum serta-merta diamini oleh semua pihak gitu ya. Budaya patriarki yang begitu kuat di masyarakat, pemahaman perempuan tidak pantas di politik, itu yang masih mendominasi sebagian besar cara pandang kita, termasuk perempuannya sendiri. Seperti itu mungkin keadaan perpolitikan di Maluku ya. Tapi so far sejauh ini saya lihat cukup baik karena secara nasional Maluku pernah diakui mencapai angka afirmasi itu. Oke. Bu Ovi, apa urgensinya memangnya perempuan dalam politik itu? Kenapa perempuan harus ada? Apakah lelaki itu tidak cukup mewakili perempuan? Ini rame ini memang. Kenapa sih perempuan mesti ada ya? Tapi orang selalu tanya. Lalu saya balik tanya, memang yang urus negara ini harus laki-laki saja kah? Coba kita lihat Undang-Undang Dasar 1945. Iya kan? Apakah ada salah satu pasal, salah satu ayat narasi dalam konstitusi kita yang menjadi dasar negara kita itu menyebutkan hanya ada laki-laki kah pembangunan negara ini hanya untuk segolongan tertentu kah? Kan tidak menyebutkan itu. Tetapi justru diberi ruang bagi seluruh warga negara untuk bisa aktif baik dalam pemerintahan, dalam apapun dia kan. Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak. Itu secara otomatis juga ruang bagi perempuan. Sehingga kemudian kenapa sih perempuan harus, orang Ambon bilang cocolobo ada di situ gitu loh. Ya memang karena perempuan memang harus ada di situ gitu. Yang mengerti persoalan perempuan, beta yakin sing semua laki-laki bisa paham persoalan perempuan. Belum tentu para pengambil kebijakan memahami sebenarnya apa permasalahan negara ini. Permasalahan negara ini kan tidak serta-merta seperti dalam kacamata mereka bahwa kesejahteraan itu harus dipenuhi, ekonominya harus berjalan baik, kondisinya harus kondusif. Tetapi dilihat lagi, kenapa negara kita ini masih belum sejahtera? Justru kunci permasalahan belum sejahtera itu ada di perempuan. Coba lihat, kalau isu cabai naik, harga cabai naik, yang ribut kan, negara ribut mempersoalkan kenapa harga cabai tiba-tiba naik.
mengganggu inflasi gitu. Itu urusan perempuan itu. Betul. Iya kan? Apakah itu nanti orang laki-laki bilang apa gitu kan? Itu urusan perempuan. Lalu tiba-tiba di daerah-daerah 3T misalkan, daerah-daerah jangkauan yang tidak ada sumber daya air, yang ngambil air bersih siapa? Ya. Perempuan kerjaannya kan, karena sudah mengkonstruksikan cara pandang kita bahwa urusan domestik, urusan perempuan. Mereka lupa bahwa urusan domestik menjadi penting bagi negara, karena itu sumber kesejahteraan. Kalau perempuan udah dilihat, udah diberi kesejahteraan, aman, yakin negara ini makmur. Karena sumber kemiskinan ada di perempuan. Coba kalau kesehatan, ya kan? Ada tinggi kematian ibu melahirkan. Ya, terjadi stunting. Stunting urusan siapa? Kenapa negara sibuk sekarang ngurusin stunting? Ya kan akan balik ke perempuannya. Dia sudah sehat tidak? Terpenuhi gizinya tidak gitu. Bagaimana negara memperlakukan perempuan? Kenapa baru sekarang mereka sadar? Kok tiba-tiba angka stunting naik? Baru sadar menengok perempuan gitu loh. Betul. Negara terlena dengan cara pandang bahwa perempuan tidak pantas di pengambilan kebijakan, sehingga mengakibatkan berbagai hal-hal lag ekonomi, politik itu terjadi karena kebijakan negara yang hanya menyasar kepada satu titik, tidak melihat kepentingan perempuan. Itu kira-kira. Bu Ovi, kalau Ibu Ovi yang bicara, orang Komnas kalau bicara memang pasti kita langsung, iya memang benar kita harus butuh perempuan, memang harus ada, bukan hanya kepentingannya yang dibawa, tetapi dia harus ada di situ untuk sebagai juga simbol bahwa ini ada perempuan di situ. Iya, artinya dia bukan hadir sebagai pelengkap undang-undang ya. Bukan sebagai pelengkap. Dia bukan hadir sebagai pelengkap syarat administratif, tapi kehadiran dia itu bahwa dia mampu membawa perubahan, memberikan kebijakan yang lebih ramah gender. Ya. Kebijakan yang betul-betul kondusif, bukan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Ini catatan penting, karena boleh lagi kita lihat ya, kalau kita bicara soal amanat konstitusi, belum lagi juga amanat berbagai undang-undang yang Indonesia sudah ratifikasi konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW itu kan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi kepada perempuan. Kalau konsekuensi dari sebuah negara yang sudah meratifikasi sebuah konvensi internasional dalam bentuk undang-undang, maka kewajiban negara untuk melaksanakannya. Sejauh mana negara bisa melaksanakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan? Baik. Ya kan, ini PR kita nih, masih banyak yang harus dikerjakan. Ya, Bu Ovi, saya paham, tapi keterwakilan perempuan 30% negara kan sudah mengakomodir ya itu ya dalam aturan harus ada minimum keterwakilan 30%. Tapi catatannya sepertinya Bu Ovi juga akan setuju dengan saya bahwa tidak semua perempuan yang diikutkan atau yang ikut dalam percaturan politik itu adalah mereka yang memang punya kapasitas yang mungkin bisa dibilang sama, setara dengan rekan-rekan mereka yang lelaki. Kebanyakan dari mereka ya hanya sebagai pelengkap saja asal ada 30% itu, sehingga kualitas, jadi kita jarang sekali menemukan yang benar-benar ada, pastinya ada, tapi yang banyak setara dengan laki-laki itu harus. Nah, tanggapan Bu Ovi gimana? Ya, itu realistis, sesuatu hal yang nyata ada dan saya tidak mengingkari itu. Persoalannya ada pada sistem kita, memungkinkan untuk perempuan itu berkembang tidak? Apakah perempuan sudah didekatkan dengan pengetahuan tentang demokrasi, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang kepemiluan? Tidak. Kenapa? PR-nya itu ada di partai politik. Partai politik sejatinya melakukan kaderisasi, termasuk juga pengkaderan terhadap perempuan itu sejak awal, tidak menunggu 5 tahun. Misalnya nih, baru nih 2024 karena ada mau pemilu, 2023 sibuk cari perempuan kan. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau? Sudah tidak sempat mengkaderkan dia, tidak sempat memberikan pendidikan politik kepada si perempuan karena asal comot untuk penuhi tadi. Nah, si perempuan juga karena mungkin dia ada eager ya, ada keinginan yang luar biasa, tetapi karena tidak ada ruang untuk dia bisa berkembang, ya kembali lagi dia tidak bisa jadi siapa-siapa. Tapi yang perlu diingat juga ada tipikal perempuan yang nyaman, sudah beta sudah di zona nyaman, beta mau seperti ini saja, tidak mau bergerak untuk keluar, untuk improve lagi kan, untuk lebih mengetahui. Catatan penting, literasi tentang politik, literasi tentang demokrasi, literasi tentang kepemiluan itu masih sangat minim dimiliki oleh perempuan.
Nah, ini sebenarnya tugas siapa ya? Tugas negara, tugas partai politik, tugas masyarakat, tugas semua pihak untuk mencerdaskan perempuan. Tidak bisa dihindari, walaupun tadi disebutkan di awal sekarang kontestasinya lari ke anak muda, tetapi perempuan ini tidak bisa dia adalah kekuatan besar dari pemilu. Perempuan itu kekuatan besar pemilu. Dia nggak ada, nggak bisa jalan pemilu, partai politik nggak bisa daftar. Betul. Iya kan? Dari daftar nggak bisa masuk gitu. Baik, Dia baik. tidak ada. Pokoknya perempuan is the best deh. Baik, setuju. Bovi ini kok masih berapi-api dan kayaknya memang seru kalau kita ngobrol, tapi saya break sebentar boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, kita kembali lagi setelah Samsan yang berikut ini.